Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah kita dapat berkumpul dalam mata kuliah filsafat matematika. Saya harapkan teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat semuanya ya, tidak kurang suatu apapun. Semoga kita bisa segera bertemu dan pandemi ini segera berakhir ya, sehingga perkuliahannya bisa tatap muka kembali. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Semoga perkuliahannya dapat berjalan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan kita diberikan manfaat keberkahan dari perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Agenda hari ini kita akan presentasi ya, teman-teman mahasiswa akan presentasi mengenai materi berikutnya, yaitu nanti akan disajikan oleh Mas Ahmad Rizal Sakibul Fikri yang pertama, kemudian ada Novita Melia, dan ada Nur Hasanah serta Aslima Rose dengan topik yang pertama adalah angka 0 dan Al-Khawarizmi, kemudian ada kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika, ada matematika menurut Ibnu Khaldun dan matematika modern ya. Untuk teknis perkuliahan hari ini, nanti presenter akan menayangkan materinya, kemudian mahasiswa yang lain silahkan mencatat hal-hal yang dirasa penting sambil buka buku filsafat matematika yang sudah kalian punya, kemudian bisa mencatat juga pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal di pikiranmu ya, yang ini kok saya belum paham tentang ini, nanti bisa ditanyakan kepada presenter, bisa langsung dijawab oleh presenter ataupun bisa ditanggapi oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi penjawabnya tidak hanya presenternya ya. Nanti di akhir diskusi Ibu akan menyimpulkan dari apa yang sudah kalian sampaikan dan jika masih perlu penguatan akan Ibu tambahkan lagi penguatannya seperti itu. Sudah paham Nak mengenai teknisnya? Sudah ya. Silahkan presenter pertama, Mas Ahmad Rizal. Screen saya persilahkan. Bisa share screen, Mas Rizal. Mas Rizal. Mas. Ya. Gimana Bu? Ya sudah. Silakan Mas, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Sakibul Fikri, NIM 2019 35009. Saya akan membuktikan mengenai nol dan Al-Khawarizmi. Mohon maaf Mas Rizal, suaramu agak putus-putus, videonya dimatikan dulu. Kamu tidak usah on cam ya, coba. Mas Rizal.
Oh, pertama, angka 0 yang disimbolkan dengan 0 merupakan salah satu. Wah, nggak kuat ini. Mas Rizal terlempar. Guru aljabar di Eropa, beliau telah menciptakan pemakaian sekant dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dengan cara perhitungan India pada dunia Islam. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Penemuan angka 0 sampai 9 pada awalnya dikembangkan oleh beliau dari angka Hindu India. Berikut adalah angka Al-Khawarizmi berdasarkan banyak sudut, di mana angka 1 memiliki 1 sudut, angka 2 memiliki 2 sudut, angka 3 memiliki 3 sudut, angka 4 memiliki 4 sudut, angka 5 memiliki 5 sudut, angka 6 memiliki 6 sudut, angka 7 memiliki 7 sudut, angka 8 memiliki 8 sudut, angka 9 memiliki 9 sudut, dan angka 0 memiliki 0 sudut. Sehingga pada abad modern aritmatika aljabar dan logaritma dikenal sebagai berikut. Aritmatika berkaitan dengan persamaan angka-angka yang sangat sederhana, misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Aljabar berhubungan dengan persamaan yang menggunakan notasi simbol-simbol tertentu seperti X, Y, Z. Misalkan 2X tambah 2 sama dengan 6, yang merupakan persamaan linear, termasuk juga yang menggunakan nilai-nilai kuadrat seperti X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 10. Algoritma yang diambil dari nama beliau sendiri merupakan sebuah set jalur atau prosedur sebagaimana dalam flowchart yang harus diikuti untuk dapat menilai keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Sistem ini sebagaimana digunakan dalam pembuatan program komputer. Dalam aljabar, beliau menyusun aturan untuk menentukan pendekatan akar suatu persamaan yang disebut aturan letak 2 kali di mana terdiri dari 3 fungsi. Secara aritmatika dikerjakan sebagai berikut. X3 sama dengan X2 fx1 dikurangi X1 fx2 per fx1 dikurangi fx2. Sebagai contoh, tentukan solusi X3 jika fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, jika fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0, maka didapatkan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 8 dikurangi 12 ditambah 3 sama dengan negatif 1, sehingga dapat ditulis dengan X3 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali negatif 1 per 1 dikurangi negatif 1. Maka didapatkan 3/2 atau 1,5. Salah satu buku beliau, Aljabar Al-Khawarizmi, yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Buku rangkuman kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Adalah buku matematika yang ditulis tahun 830. Buku ini merangkum definisi aljabar,
Metode beliau dalam menyelesaikan linier dan notasi kuadrat dilakukan dengan mereduksi notasi ke dalam 6 bentuk standar, di mana B dan C adalah angka positif. Yang pertama, angka equal kuadrat, AX kuadrat sama dengan C. Yang kedua, angka equal akar, BX sama dengan C. Yang ketiga, kuadrat dan akar equal, AX kuadrat plus BX sama dengan C. Yang keempat, kuadrat dan akar equal, AX kuadrat plus C sama dengan BX. Yang kelima, akar dan angka kuadrat equal, BX plus C sama AX kuadrat. Yang keenam, kuadrat equal AX kuadrat sama dengan BX. Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar, simpanan atau melengkapkan dan muqabalah menyeimbangkan. Karya-karya Al-Khawarizmi kemudian banyak dipelajari oleh ilmuwan Eropa menjelang masa Renaissance. Di antaranya Fibonacci yang menemukan salah satu deret yang dikenal dengan deret Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Kemudian Gerard dari Cremona dan Aderard dari Bath, Inggris. Penemuan angka 0 merupakan penemuan yang sangat spektakuler dalam memudahkan peradaban manusia dalam menentukan dalam perhitungan. Sehingga banyak yang memuji keberhasilan penemuan matematika muslim bahwa mereka berhutang budi pada ilmuwan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Rizal yang sudah menyampaikan materi mengenai Al-Khawarizmi dan angka 0, di mana Al-Khawarizmi adalah ilmuwan Islam yang menemukan banyak sekali, tadi ya sudah disampaikan, ada angka, kemudian aljabar juga. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Mohon maaf, izin bertanya, Bu. Oke, tanyanya ke Mas Rizal ya, bukan ke Bu Yati ya. Silakan Mbak Nur Hasanah ya. Nggih, Silakan. perkenalkan nama saya Nur Hasanah, NIM 2019355015. Izin bertanya. Angka 0 memiliki peran yang sangat penting, berpengaruh, bahkan dikatakan penemuan yang spektakuler dalam perhitungan. Akan tetapi, kenapa ada angka 0 sebelum tanda koma dan setelah tanda koma dalam bilangan desimal, terkadang itu tidak dianggap penting. Contohnya seperti 0,876 cm, yang terkadang ketika dibulatkan itu menjadi 1. Kemudian 21,0 cm, yang dibulatkan juga menjadi 21 cm. Terima kasih. Silakan kepada Mas Rizal untuk menjawab pertanyaan Mbak Nur Hasanah. Langsung dijawab apa ditampung dulu, Mas Rizal? Langsung jawab tapi Kak mencari jawaban dulu. Langsung dijawab tapi mencari jawaban terlebih dulu. Berarti kita tunggu dulu ya. Oke, tambah satu lagi deh. Siapa yang mau bertanya? Sudah ada atau belum? Oke, mungkin teman-teman bisa melihat sejarahnya terlebih dulu ya. Apakah 0 itu ditemukan sebelum 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa mengingat angka Romawi, ya, angka Romawi apakah terdapat angka 0? Nah, itu coba saya tanya gantian ya. Dulu ketika di sekolah dasar belajar angka Romawi ada angka 0-nya tidak? Bisa di-unmute ya untuk jawab ya.
Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, ini dikatakan bahwa angka 0 merupakan penemuan yang fenomenal pada saat itu ya, pada saat ilmu matematika dunia modern yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Maka angka 0 ini sangat penting karena sebelumnya memang tidak ada. Bukan berarti misalnya 10 itu disimbolkan 1 sama 0. 0-nya nggak ada itu bukan ya, tapi kan penyimbolannya beda dengan sebelumnya. Jadi simbol-simbol yang ditemukan Khawarizmi ya, halaman 86. Nah, itu adalah perkembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya kan pakai angka Romawi begitu ya. Nah, mengapa angka 0 ini penting? Tadi sudah disampaikan di slide-nya Mas Rizal bahwa penemuan angka 0 kemudian berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi yang kita kenal dengan bilangan biner. Hanya ada bilangan 1 dan 0. 0 itu untuk off atau seperti itu ya. Bisa disimbolkan satunya untuk on. Nah, bahkan perkembangan teknologi seperti ini ya, dari dulu tidak pernah terbayangkan bahwa layar itu bisa disentuh. Gitu? Kalau dulu saya masih kecil, adanya telepon kabel. Itu kalau teleponnya bunyi itu senangnya luar biasa. Karena jarang orang yang punya. Terus berkembang jadi HP. HP-nya yang masih gede banget, tombolnya besar-besar. Kalau untuk balang kucing, sekarang kucingnya ya semaput. Kemudian berkembang lagi HP-nya kecil, keypad-nya yang angkanya gabung-gabung itu loh. Ada berapa tombol itu, 12 atau berapa itu ya. Nah, kemudian orang kan akan berpikir lagi, mengembangkan teknologi, ya. Gimana sih caranya layar ini bisa dipencet? Nah, kemudian berkembanglah layar sentuh. Ini juga pakai bilangan biner. Bilangan biner gimana dia pakai 1 dan 0. Nolnya penemuan dari Khawarizmi. Kaitannya dengan pertanyaan Mbak Nur Hasanah tadi. Mas Rizal sudah masuk? Kok hilang lagi nih Rizal? Kaitannya dengan pertanyaan Mbak Nur Hasanah, gimana Mas Rizal tanggapannya? Ya, menurut saya itu terdapat dalam aturan angka penting, di mana angka 0 merupakan angka tidak penting, sedangkan angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Contohnya misalnya begini, pada bilangan desimal 0,876, angka 0 berada di depan angka bukan 0. Angka bukan 0 termasuk angka yang tidak penting. Oleh karena itu, nilai 0 yang di belakang koma menjadi tidak penting untuk angka penting. Angka penting di sini berperan penting untuk menunjukkan jaminan ketepatan angka yang ditunjukkan. Sudah cukup, Rizal? Bagaimana Mbak Nur? Oke, Ibu ulangi ya. Tadi ada angka penting dan angka tidak penting menurutnya Mas Rizal. Kemudian kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Nur Hasanah tadi misalkan 21,0 ya, 21,0. Nah, angka 0 di belakang koma ini menjadi tidak penting ya, memang karena aturan desimal seperti itu. Jadi setiap materi dan konten matematika kan memiliki aturan-aturan tersendiri seperti itu Mbak Nur Hasanah. Kemudian 0,876 karena nolnya ini merupakan bilangan desimal dan dia merupakan angka penting di angka 0 tidak penting berada di depan angka penting katanya Mas Rizal seperti itu ya. Nah, dia menjadi penting atau diperhatikan keberadaannya karena dia
menunjukkan desimalnya 0,876 seperti itu Mbak Nur. Kemudian kalau dibulatkan menjadi tidak berarti seperti itu ya tadi pertanyaannya ya. Nah, kalau menurut saya pembulatan itu kan memang karena ada tujuan-tujuan tertentu dari pembulatan. Nah, untuk misalkan sekolah dasar memang pembulatan ke 10, pembulatan ke ratusan, ada yang seperti itu. Nah, kalau ini juga tergantung dari tujuan pengerjaan. Seperti itu Mbak Nur Hasanah. Jadi kalau ditanya angka 0 ini penting tidak, jawabannya penting, tetapi tergantung konteks pembicaraan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal, ada angka penting, ada angka tidak penting, itu pasti ada konteks materi tertentu. Betul Mas Rizal? Ini Oh, itu untuk materi apa Mas? untuk materi yang desimal itu Bu, Untuk materi angka desimal. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Rizal. Kemudian untuk teman-teman yang lain sudah cukup ya? Kita lanjutkan untuk presenter berikutnya. Cukup. Thank you Mas Rizal. Yaitu Mbak Novita. Screen saya persilakan. Iya, Bu Ratri. Nggih, minta tolong Mbak Nur bisa share screen. Mohon maaf, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Mbak. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ratri dan teman-teman semua. Di sini nanti saya akan memaparkan terkait dengan besaran, pola, dan bentuk dalam matematika. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novita Melia Putri, NIM 2019-35011. Lanjut, Mbak. Besaran, pola, dan bentuk dalam matematika. Kate Delvin mengatakan bahwa matematika sebagai ilmu tentang pola merupakan suatu cara memandang dunia, baik dunia fisik, biologis, dan sosiologis di mana kita tinggal, dan juga cara memandang dunia batin dari ide dan pemikiran. Perkembangan abstraksi bilangan dalam matematika cukup berpengaruh dan berkaitan dengan penemuan istilah kualitas, pola, dan bentuk dalam matematika. Pertanyaan mendasar dari ketiga istilah tersebut adalah apakah kuantitas, pola, dan bentuk ada pembahasannya dalam matematika? Kira-kira apa yang dimaksud dengan ketiga istilah tersebut dalam matematika dan apakah punya hubungan yang saling berkaitan dari ketiga istilah tersebut? Lanjut. Kuantitas merupakan kata yang menunjukkan tentang besaran suatu benda yang berkaitan dengan bilangan. Bisa juga dikatakan bahwa kuantitas sebagai penunjukan dari banyaknya objek benda dengan menggunakan angka dalam suatu bilangan. Hal tersebut bisa dibenarkan dengan memperhatikan penggunaan istilah yang membedakan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena yang terjadi yang pengukurannya langsung menggunakan angka-angka. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan pengukuran setiap fenomena yang terjadi dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikatornya yang lebih banyak digunakan dalam penelitian berkaitan dengan antropologi budaya, sosiologi, dan sejarah. Oleh karena itu, berkenaan dengan penjelasan hal tersebut, Bernard Hausmann memberikan definisi bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang kuantitas atau keluasan. Kemudian, pola yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan suatu sistem mengenai hubungan menganalisis kejadian
kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan aslinya. Pola yang sederhana biasanya kerap kali terjadi dalam alam. Jika perwujudan alamiah yang nampaknya rumit atau beraneka ragam ditelaah secara mendalam dan sering-sering dengan abstraksi dalam pikiran, maka biasanya dapat ditemukan pola-polanya. Misalkan, sebuah gunung yang berbentuk segitiga sebagai perwujudan alamiah, maka dengan pola matematika, fenomena perwujudan gunung tersebut mengandung keteraturan yang sama. Dari sudut pandang matematika, perwujudan alamiah gunung di atas memiliki pola yang telah dijelaskan pada dalil Pythagoras yang sangat terkenal, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, yang berarti jumlah kuadrat dua sisi sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Contoh lain, tentang pola pertandingan bola voli. Misalkan ada 6 tim bermain dalam putaran pertama suatu turnamen bola voli merebut piala bergilir gubernur. Tiap tim akan bermain satu pertandingan melawan masing-masing tim yang lainnya. Pertanyaannya adalah, berapakah pertandingan yang akan dilaksanakan antara 6 tim tersebut? Jawabannya adalah, tentunya kita harus menentukan dulu tim apa saja yang mendaftar pada perlombaan ini. Anggap saja yang bermain tim tersebut adalah tim A, B, C, D, E, dan F. Untuk menentukan jumlah pertandingan melawan masing-masing tim lainnya, maka yang akan dilakukan adalah membagi permainan tersebut dengan pola tertentu, sehingga didapatkan pola pertandingannya adalah tim A versus tim B, atau disingkat AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF, dan EF, yaitu ada 15 pertandingan yang akan dilakukan agar semua tim bertanding dengan tim lainnya. Karena dengan kerumitan dalam matematika, kemudian banyak orang yang senang dan suka dengan matematika disebabkan oleh pola-pola yang sederhana. Kemudian, Meserve dan Sobel menyatakan bahwa ilmuwan matematika sangat senang dalam mencari pola-pola dan mengeneralkan semua cabang pengetahuannya ke dalam bagian aritmatika, aljabar, dan geometri. Suatu pencarian pola tersebut bukan saja menarik, melainkan juga dapat membantu seseorang mengembangkan pemahaman dan mengkaji tentang matematika sebagai suatu keseluruhan. Sehingga bisa dibenarkan juga pendapat yang menyatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang menelaah tentang pola-pola dari ide-ide yang dilakukan dengan suatu teknik atau cara tertentu yang telah dikembangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Sutton, matematika merupakan studi tentang pola-pola dari ide-ide. Oleh karena itu, studi matematika tentang pola-pola atau sekarang lebih dikenal dengan istilah rumus-rumus sangat diperlukan dalam matematika. Kemudian bentuk. Kata bentuk bersifat umum dan menimbulkan multitafsir terhadap istilah tersebut. Bentuk dalam matematika yang akan dijelaskan dan dibahas dalam sebab ini bukanlah bentuk-bentuk gambar atau bentuk-bentuk bidang dan bentuk-bentuk ruang sebagaimana lazimnya kita temukan dalam geometri, melainkan bentuk analisis mengenai pembuktian-pembuktian yang terjadi dalam bagian-bagian matematika, misalkan dalam geometri, aritmatika, aljabar, dan bagian-bagian lainnya yang menggunakan simbol-simbol tertentu. De Liangji mengutip pendapat Dadorian, pengertian bentuk memegang suatu peranan yang sangat penting dalam studi pengetahuan matematika. Misalkan, bentuk dari suatu rumus matematika yang jauh lebih penting daripada lambang-lambang yang dipakai dalam rumus tersebut. Itu lambang dapat diganti dengan sebuah tanda lainnya tanpa mengubah berlalunya rumus tersebut. Kemudian, sebagai contoh, jika jumlah dua besaran dikenakan pangkat 2, maka terjadilah langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Mbak Nur, bisa lanjut ke slide selanjutnya? Sebagai berikut, contohnya A ditambah B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B, sama dengan A dikali A ditambah B ditambah B kali A ditambah B.
sama dengan A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Rumus di atas dapat dituliskan dengan simbol-simbol yang lainnya sebagai pengganti simbol A dan simbol B, atau seperti yang ditulis oleh Dodorin, simbol A digantikan oleh segi 4 dan simbol B digantikan oleh segi 3, sehingga bentuknya menjadi seperti di PPT ini ya. Kemudian jika kita bandingkan antara rumus pertama dengan yang kedua, mempunyai bentuk pembuktian dan metode yang sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kemudian perlu dipertegaskan kembali bahwa ketiga istilah tersebut, yaitu kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika mempunyai keterkaitan dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kuantitatif pola merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan yang menganalisis kejadian alamiah, yang jika perwujudan alamiah tersebut rumit untuk ditelaah, maka dengan mudah akan ditemukan pola-polanya. Sedangkan bentuk analisisnya merupakan langkah-langkah pembuktian yang digunakan untuk menyederhanakan penyelesaian tersebut dalam simbol-simbol yang telah diidentifikasi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Nur Hasanah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kok Mbak Nur Hasanah, mohon maaf. Mbak Novita, yang share screen Mbak Nur, saya sampai bingung ada asistennya ini. Gimana? Ada pertanyaan ya teman-teman mahasiswa? Ada enggak? Kalau tidak ada, Ibu yang memberi pertanyaan, nanti bisa dijawab di forum ya. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara kuantitas, pola, dan bentuk di dalam matematika? Ya, jelaskan perbedaan antara kuantitas, pola, dan bentuk di dalam matematika. Ya, tadi materinya dari Mbak Novita. Itu ringkasannya ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Novita, ringkasannya adalah teman-teman bisa menjelaskan masing-masing definisi dari kuantitas, pola, dan bentuk di dalam matematika. Yang lebih kita kenal dengan matematika syarat akan rumus-rumus. Nah, rumus itu adalah pola-pola tertentu di mana setiap kejadian nanti akan mengikuti pola yang sama. Nah, atau setiap kejadian akan mengikuti rumus yang sama gitu. Jadi ada banyak kejadian, dia akan mengikuti terus dari rumus-rumus yang sudah ada, maka dapat dari kejadian-kejadian diperoleh rumus tertentu seperti itu. Ada pertanyaan tidak dari teman-teman mahasiswa? Belum? Belum? Halo? Belum ya? Tidak usah, enggak apa-apa, Bu. Oke, kalau begitu kita bisa melanjutkan ke Mbak Nur Hasanah yang ketiga. Silakan. Mohon maaf, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, tapi belum slideshow untuk pertama, Mbak. Kalau ini sampun, Bu.
Masih belum. Coba di slideshow. Ini share screen-nya sudah ada, tapi belum di slideshow saya. Ampun, Jesu. Sampun, bisa dimulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Rati Rahayu SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Hasanah NIM 2019-35015. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat ilmu mengenai ilmu matematika menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dengan nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Waliuddin Muhammad bin Ali Bakar Muhammad bin Al-Hasan, lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Masehi Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistik. Menurut Ibnu Khaldun, matematika merupakan bagian ilmu pengetahuan yang wilayah studinya menghitung tentang berbagai ukuran-ukuran suatu benda. Mengukur suatu benda harus menggunakan bilangan-bilangan untuk mewakili jumlah atau bayangnya hasil pengukuran benda tersebut. Menurut beliau, ilmu tentang menghitung ukuran suatu benda dengan angka-angka dibagi menjadi 4 bagian, yang terdiri dari aritmatika, geometri, ilmu fisik, musika, dan astronomi. Dan 2 bagian lainnya merupakan bagian dari aritmatika, yaitu aljabar dan ilmu faraid. Yang pertama yaitu aritmatika. Aritmatika merupakan pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasikan dalam deret hitung dan deret ukur. Disiplin ilmu ini merupakan cabang matematika yang pertama dan bersifat pasti atau eksak. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa salah satu cabang aritmatika adalah kemampuan berhitung. Keahlian ilmu ilmiah yang berkaitan dengan perhitungan bilangan dengan cara menggabung dan memisahkan. Menggabung dapat dilakukan dengan cara menambahkan angka yang satu dengan tanda yang lainnya disimbolkan dengan tanda positif, atau boleh dilakukan dengan cara menambah dengan cara berulang disebut dengan perkalian atau disimbolkan dengan tanda X atau perkalian. Sedangkan memisahkan juga dapat dilakukan dengan mengurangkan satu angka dengan angka lainnya yang disebut dengan pengurangan, atau boleh dilakukan dengan cara membagi suatu angka dengan angka yang lain disebut pembagian. Aritmatika dibutuhkan untuk berhitung dalam segala aspek, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis. Dan banyak buku tentang aritmatika yang telah dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar, karena dengan solusi perhitungannya lah yang akan menentukan untung dan rugi dalam suatu usaha. Selanjutnya yaitu aljabar. Bentuk dasar dalam aljabar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu angka, yang kedua yaitu sesuatu, dan yang ketiga harta. Buku aljabar dikarang oleh Al-Khawarizmi menjadi buku standar untuk beberapa lamanya di Eropa. Beliau juga menulis tentang perhitungan aritmatika yang menjadi pembuka jalan bagi pengguna cara desimal di Eropa dengan pengganti penulisan angka Romawi. Dengan sistem penulisan desimal, kita mengetahui bahwa tempat penulisan mempunyai nilai tertentu, karena itu disebut juga positional system. Setiap posisi mempunyai nilai tertentu. Aljabar merupakan bagian dari aritmatika. Menurut Ibnu Khaldun bahwa bentuk dasar aljabar terdiri dari 3 jenis tersebut. Selanjutnya yaitu ilmu faraid. Cabang yang lain dari aritmatika adalah ilmu faraid. Ilmu faraid ialah pengetahuan tentang pembagian harta warisan dan ketentraman bagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian dasar. Ilmu ini juga mencakup pengetahuan tentang pengaturan kembali bagian-bagian tersebut atau munasakhoh. Munasakhoh tersebut penting dilakukan jika salah seorang di antara ahli waris yang semula ada lalu meninggal dan bagian-bagiannya harus dibagikan kepada ahli warisnya. Waktu itulah hitungan dibutuhkan untuk menentukan benar atas bagiannya. Disinilah ilmu berhitung memainkan peranan penting yang berkenaan dengan jumlah keseluruhan atau total, pecahan-pecahan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Selanjutnya yaitu geometri. Menurut Ibnu Khaldun bahwa dengan geometri membuat akal manusia bercahaya dan mendudukkan pikiran seseorang menjadi benar, sebab semua buktinya sangat jelas dan sistematis. Hampir tidak pernah ada kesalahan dalam pemikiran geometris karena geometri benar-benar tertib dan teratur. Sehingga dengan cara yang terus-menerus mengaplikasikan diri pada geometri, pikiran bisa jauh dari kesalahan. Untuk ini, seseorang yang mengetahui
geometri memperoleh tingkat intelektual yang tinggi. Geometri sangat penting digunakan dalam pemikiran manusia yang berkaitan dengan bentuk-bentuk benda nyata maupun abstrak. Beliau membagi ke dalam beberapa cabang yang terdiri dari bentuk-bentuk pola, lingkaran, belahan, kerucut, pengukuran tanah, dan optika. Selanjutnya yaitu musika. Berkaitan dengan ilmu musika, beliau selaku Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara gamblang dan spesifik, hanya mengemukakan bahwa untuk menghitung tinggi nada dan suara pastilah berkaitan dengan angka-angka dan bilangan-bilangan. Namun, lain halnya ketika musik yang didengar disertai dengan suara yang merdu, dengan intonasi dan ritme suara yang dengan ciri khas mereka sendiri, maka dalam hati manusia merasakan keindahan dan kesejukan dalam jiwa yang terdalam. Menurut beliau, musik yang ditimbulkan oleh intonasi lagu dapat ditambah dengan suara alat musik lainnya, baik yang memukul atau meniup. Selanjutnya yaitu astronomi atau ilmu falak. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan bintang-bintang dan planet-planet. Dari cara gerakan tersebut berlangsung, astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentuk-bentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indera tersebut. Dengan ilmu astronomi, kita akan paham bahwa pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran matahari. Kemudian dari gerakan-gerakan yang terjadi pada bintang-bintang, baik gerakan lurus maupun gerakan berputar, sehingga dalam pergerakan tersebut terdapat lingkaran yang kecil atau epicycle yang membawa bintang-bintang dan bergerak dalam lingkaran yang besar. Johannes Kepler tahun 1521-1630. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dia menemukan 3 bagian hukum astronomi yang berhubungan dengan gerak planet, yaitu sebagai berikut. Pertama, planet-planet bergerak dalam lintasan yang berupa elips dengan matahari sebagai fokusnya. Yang kedua, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bintang yang luasnya sama dengan waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode kisaran bersebanding dengan pangkat 3 dari garis-garis tengah utama. Penerapan ilmu astronomi dalam Islam dewasa ini akan kita lihat pada mata kuliah ilmu hisab dan ruqyat yang mengajarkan tentang banyak hal. Misalkan, menentukan kapan waktu sholat tiba, posisi arah kiblat kaum muslimin sesuai dengan keadaan geografis daerahnya, bulan baru dalam kalender Hijriah, bulan haji, dan penentuan hari besar Islam lainnya. Sebagai contoh, menghitung posisi arah kiblat di kota Makassar. Data astronomi kota Makassar berada pada 5 derajat 8 lintang selatan dan 119 derajat 27 menit 7 timur, sedangkan kota Mekah berada pada 27 derajat 35 menit lintang utara dan 39 menit 56 detik 7 timur. Nah, untuk menentukan posisi arah kiblat kota Makassar digunakan rumus sebagai berikut. Persamaannya yaitu kotan B kali sin A per sin C dikurangi cos A kali kotan C. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan sisi A terlebih dahulu, yaitu 90 derajat dikurangi negatif 5 derajat kali 8 menit, dengan hasil 90 derajat 8 menit. Sisi B, 90 derajat dikurangi 21 derajat 35, dengan hasil 68 derajat 35 menit. Sudut C, yaitu 119 derajat 27 menit, dikurangi 39 derajat 56 menit dengan hasil 79 derajat 31. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan ke dalam rumus. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil 0,41384581. Kemudian ketik X inverse sama dengan shift tan derajat pada kalkulator untuk mencari berapa derajatnya. Untuk arah kiblat kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, arah kiblat kota Makassar berada pada kemiringan 22 derajat 29 menit di atas kutub barat seperti pada gambar berikut. Untuk catatan, perhitungan arah kiblat tersebut harus menggunakan kalkulator dan berpedoman pada data astronomi atau ilmu falak dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Hasana yang mempresentasikan sampai perhitungan bagaimana cara menentukan arah kiblat ya.
Luar biasa. Teman-teman yang lain bagaimana? Mas Dion ada pertanyaan enggak? Mas Dion sampai berubah-ubah ini posisi duduknya. Saking semangatnya. Gimana? Belum? Mas Dion udah pegang buku belum kuliah? Itu baru mau pinjam sama mau beli. Aduh, ini sudah pertemuan keempat mau pinjam. Nanti siapa yang dipinjami Mas Dion harus jelas ya. Nah, biar kamu udah bingung kemana-mana. Kalau hanya mendengarkan Mbak Nur Hasanah hari ini, Ibu rasa kamu kayak didongengi siut, ngantuk di siang hari, gitu nggih. Selain Mas Dion sudah ada pertanyaan belum, nah, ganteng? Belum? Belum. Sudah ada? Belum? Mbak Ifada hadir? Mbak Ifada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Sudah ada pertanyaan, Mbak Ifada? Gimana, Mbak? Masih mute suaranya? Gimana, Bu? Sudah ada pertanyaan atau Gimana? belum? Sudah ada pertanyaan atau Nggak, belum? Oh, belum, Bu. Belum. Oke, siapa teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya kepada Mbak Nur Hasanah? Assalamualaikum Bu Ratri dan Mbak Nur Hasanah. Wah, Saya Siska Ilma, NIM 2019-35028, izin bertanya. jadi silakan, Mbak. Sesuai yang dijelaskan di PPT, bahwa aljabar merupakan salah satu cabang aritmatika. Yang saya ingin tanyakan, mengapa aljabar dikatakan sebagai bagian dari aritmatika? Apakah kedua materi tersebut, aljabar dan aritmatika itu saling berkaitan satu sama lain? Terima kasih. Oke. Thank you, Mbak Siska. Ibu ulangi ya tadi. Dikatakan bahwa aljabar adalah bagian dari aritmatika, gitu ya, Mbak ya. Kok bisa sih aljabar merupakan bagian dari aritmatika, kemudian kedekatannya seperti apa? Oke. Mbak Nur Hasanah, mau langsung dijawab? Silakan. Langsung dijawab, tapi nunggu sebentar ya, Bu. Oh iya, silakan. Sambil nunggu Mbak Nur Hasanah, teman-teman mahasiswa sambil buka juga ya bukunya yang Didi Haryono yang putih, ya, dibuka halaman 95 dan 96, nah. Kalau aritmatika merupakan pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasikan dalam deret hitung dan deret ukur. Nah, cabang aritmatika ini masuk ke dalam pembuktian melalui hitungan. Kemudian kita lihat definisi dari aljabar. Oke. Itu. Nah, caranya begitu ya, Mbak Nur ya. Kemudian bisa dikombinasikan. Silakan ditambahin, Mbak Nur. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Siska mengenai kaitan antara aljabar dengan aritmatika. Aljabar merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol, kemudian menyusun sebuah persamaan dan menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah dapat dikerjakan dengan mengikuti aturan penyelesaian yang sesuai dengan jenis dan bentuk aljabar yang didapat. Sehingga dengan menggunakan aljabar akan dengan mudah menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan aritmatika yang lebih dikenal dengan sebagai berhitung merupakan cabang tertua dalam yang dipelajari oleh manusia. Ruang lingkup aritmatika mencakup pembahasan yang luas berhubungan dengan bilangan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan matematika antara lain yaitu barisan, deret, statistika, dan aljabar, dan lain sebagainya. Intinya, tentang kedua tersebut, aljabar merupakan perluasan dari aritmatika. Dengan menggunakan aljabar, kita dapat menggeneralisasikan struktur aritmatika yang lebih bersifat khusus. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Ratri. Bagus jawabannya. Mungkin saya menyederhanakan ya. Kalau aritmatika tadi ruang lingkupnya adalah deret hitung dan deret
struktur, kemudian aljabar itu lebih dikhususkan lagi karena dia di dalamnya itu kan ada variabel. Nah, jadi merupakan perluasan dari aritmatika. Jadi semakin menambah ilmu pengetahuan. Seperti itu ya, Mbak Nur ya, untuk ringkas penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Nur Hasanah. Bisa dilanjutkan yang terakhir presentasi, Mbak Aslima. Mbak Aslima sudah siap untuk menunggu, ya. Bisa di Ibu mohon maaf. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat matematika. Yang saya hormati teman-teman pendidikan matematika Universitas Muria Kudus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aslima Ros, NIM 201935016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengetahuan matematika modern. Pengetahuan matematika modern. Paul Ernst pernah mengatakan bahwa pengetahuan matematika merupakan suatu konstruksi sosial yang mengakui matematika sebagai bahasa, aturan, dan kesepakatan manusia yang memainkan peran sebagai peran kunci dalam menetapkan dan menjustifikasi kebenaran matematika. Jika sudah menjadi konstruksi sosial, berarti akan berkaitan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Tentunya mengalami perkembangan di setiap waktu. Pengetahuan matematika modern lebih menekankan pada cara mengajar yang dilakukan dalam perkembangan zaman. Apabila dilihat perkembangan matematika dari zaman dahulu sampai sekarang harus diakui selalu mengalami perkembangan. Contohnya, mungkin pada zaman dahulu cara berhitung yang digunakan menggunakan batangan kayu atau lidi. Sementara saat ini sudah menggunakan teknologi yaitu kalkulator ataupun komputer. Hilbert dalam Grand Latin der Geometrie menekankan aspek logika pada pembahasan geometri. Beliau menyusun geometri dengan 20 aksioma sebagaimana dijelaskan dalam geometri non-Hilbert. Namun, bangun geometri yang digunakan harus tunduk pada logika. Ahli logika menyusun logika itu secara sistematik melalui teori himpunan. Teori himpunan mendorong perkembangan dengan timbulnya pandangan bahwa matematika tidak dikembalikan kepada bilangan, akan tetapi dikembalikan kepada himpunan, sehingga teori himpunan mampu menjadi basis dari logika matematika. Inilah yang menjadi dasar bagi pembaharuan matematika di segala bidang, terutama kaitannya dengan gerakan matematika modern. Dalam proses pengajaran matematika di negara lain, Belanda mengakui negaranya tidak terpengaruh oleh gerakan matematika modern. Mereka mengembangkan pengajaran matematika sendiri yang disebut dengan Realistic Mathematics Education atau RME. Menurut Graefe-Major, terdapat 3 prinsip dalam Realistic Mathematics Education atau RME, yaitu Guided Reinvention dan Progressive Mathematization, Didactical Phenomenology, dan Self-Developed Models. Sementara penelitian di beberapa negara setidak-tidaknya RMI memberikan pengaruh, yaitu matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa dan menekankan proses pembelajaran matematika pada learning by doing. Memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan penyelesaian atau algoritma baku yang telah diketahui. Menggunakan konteks sebagai titik awal proses pembelajaran matematika. Pada hakikatnya, matematika adalah ilmu struktur yang terorganisasikan tapi tidak statis. Berkembang secara dinamis melalui konstruksi sosial dan memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi. RMI mengharuskan awal setiap pembelajaran dengan situasi nyata, sementara matematika modern kurang menggunakannya.
Peirce menyatakan bahwa pengetahuan atau knowing matematika adalah membuat atau making matematika. Sedangkan karakter pembuatan matematika adalah aktivitas yang kreatif atau proses generatif. Matematika merupakan gagasan-gagasan, bukan hanya coretan pensil atau kapur, bukan hanya segitiga yang bersifat fisik ataupun himpunan-himpunan yang bersifat fisik, akan tetapi gagasan yang mungkin direpresentasikan melalui yang bersifat fisik. Selanjutnya, sifat-sifat pokok dari aktivitas matematika atau pengetahuan matematika diketahui dari pengalaman sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, objek-objek pengetahuan matematika ditemukan atau diciptakan oleh manusia. Yang kedua, matematika diciptakan tidaklah sembarangan, tetapi muncul dari aktivitas dengan objek-objek matematika yang telah ada dan dari kebutuhan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, waktu diciptakan objek-objek matematika mempunyai sifat-sifat yang ditetapkan dengan tepat. Kemudian menurut Max Asobel dan Evan M. Maletsky pada tahun 2003, meskipun diberi nama matematika modern, tetapi isi dari pelajaran ini akan lebih baik jika digambarkan dengan 3 kategori, yaitu penurunan matematika, cara pandang baru, dan matematika modern. Yang pertama, penurunan matematika. Banyak materi pelajaran dari SMSD seperti materi pada program tradisional tetapi diajarkan pada tingkat yang lebih awal, misal geometri dan trigonometri. Dalam pelajaran program yang baru, trigonometri dimasukkan pada pelajaran aljabar dan geometri ruang diajarkan bersama-sama geometri bidang. Banyak Mbak Aslima. Selanjutnya, menurut Max Asobel dan Evan M. Maletsky pada tahun 2003, meskipun diberi nama matematika modern, tetapi isi dari pelajaran ini akan lebih baik jika digambarkan dengan 3 kategori, yaitu penurunan matematika, cara pandang baru, dan matematika modern. Pada penurunan matematika, banyak materi pelajaran dari SMSD seperti materi pada program tradisional, tetapi diajarkan pada tingkat yang lebih awal, misalnya trigonometri dan geometri ruang. Pada program tradisional selalu diajarkan pada tingkat 12. Dalam pelajaran program yang baru, trigonometri dimasukkan pada pelajaran aljabar tahun kedua, dan geometri ruang diajarkan bersama-sama geometri bidang. Yang kedua, cara pandang baru. Topik-topik tradisional diperlakukan dengan cara pandang yang berbeda untuk memberi tekanan pada arti dan pemahaman. Sebagai contoh, memahami mengapa seseorang harus menginversi dan mengalihkan ketika membagi dengan pecahan. Konsep tentang himpunan dipakai untuk menyatukan tema-tema dalam aljabar dan geometri. Yang ketiga, matematika modern. Topik tertentu seperti basis hitungan, aritmatika modular, dan geometri non-metrik yang sebelumnya tidak dimuat dalam program tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian, ciri-ciri matematika modern yaitu yang pertama, menekankan pada pengertian dan penemuan. Yang kedua, matematika modern memuat materi baru. Yang ketiga, pendekatan materi dalam matematika modern adalah matematika deduktif. Yang keempat, dalam matematika modern, ketepatan bahasa sangat diperhatikan. Yang kelima, matematika modern sangat menekankan pada struktur. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aslima yang sudah memaparkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Aslima, ini ada pertanyaan dari Mas Dion. Silakan Mas Dion. Saya ingin bertanya tentang pengaruh RME pada poin kedua itu. Menekankan matematika pada
learning by doing. Nah, itu maksudnya itu bagaimana dan seperti apa contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Mas Dion yang luar biasa. Mbak Slima, tadi ditanyakan Mas Dion mengenai RME akan memberikan pengaruh ya di halaman 105 ya, yaitu mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa dan menekankan proses pembelajaran matematika melalui learning by doing atau pembelajaran dengan melakukan sendiri. Nah, maknanya apa, Mbak? Bisa dijawab? Mbak Aslima, sayang. Aslima hilang lagi. Yang lain ada yang mau jawab? Learning by doing artinya apa sih? Dalam bahasa Indonesia, learning by doing, belajar dengan Melakukan. belajar dengan melakukan. Bisa dilengkapi, Mbak Meli, kira-kira maknanya apa? Mungkin kalau belajar dengan melakukan itu langsung ke praktiknya, Bu. Jadi pada pembelajaran siswa ditekankan pada proses praktiknya sehingga kan nanti dapat diketahui kemampuan siswa dan perbedaan kemampuan siswa, Bu. Oke, thank you. Learning by doing tadi ya, yang menemukan adalah John Dewey ya, di mana belajar adalah sesuatu dengan cara melakukannya terlebih dulu, atau ada istilah dalam bahasa Indonesia, ala bisa karena biasa ya, saya bisa karena selalu melakukannya berulang-ulang. Nah, seperti itu, nggih. Jadi learning by doing itu tidak hanya sebagai mempelajari sesuatu sebagai satu kali mempelajari kemudian akan langsung bisa, itu tidak, tetapi ketika kita sering melakukannya maka akan menjadi menarik, kemudian akan kita bisa belajar dari apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Jadi dengan praktik langsung, betul yang disampaikan oleh Mbak Meli tadi. Itu Mas Dion, ada yang mau ditanyakan kembali? RME ya, Realistic Mathematics Education. Ini semester 3 dulu sudah ada model-model pembelajaran. Ada yang mau menambahkan? Jadi kalau RME karena dia belajarnya dengan benda-benda nyata, ya, dengan realistik di kehidupan kita yang nyata, yang ada, ya. Kemudian kita akan praktek, misalkan praktek penjumlahan, ya. Kita akan melakukan benar-benar melakukan praktek penjumlahan, di mana misalkan 5 buah apel ditambah 3 buah apel, hasilnya 8 buah apel. Tetapi perlu ditekankan kepada siswa lagi, tidak boleh kita menjumlahkan. Kalau misalkan di dalam kehidupan nyata, 5 apel ditambah 3 jeruk, tidak bisa menjadi 8 buah-buahan, atau 8 apel jeruk, tidak bisa. Ya, paham maksud itu ya, coba saya tuliskan ya. Nah, jadi gini, tadi kan ada 5 apel ditambah 3 apel. Kan menjadi 8 apel. Tetapi ketika 5 apel ditambah 3 jeruk, nah apakah nantinya, ini perlu diberikan pertanyaan kepada siswa, apakah akan menjadi 8 apel jeruk? Nah, ini akan berbeda konteks ketika 5X ditambah 3Y. Apakah akan menjadi 8XY? Nah, ini ketika dari kehidupan nyata kita bawa ke dalam bentuk aljabar. Seperti itu. Nah, ketika kita berikan pertanyaan ke siswa seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia untuk berpikir, maka siswa ini akan menjadi penasaran. Loh,
Masa iya 5X ditambah 3Y akan menjadi 8XY? Seperti itu ya. Ini banyak terjadi kekeliruan atau miskonsep ya. Kekeliruan konsep matematika di dalam pembelajaran sekolah dasar. Banyak yang menjumlahkan dengan benda atau beberapa benda yang berbeda. Kemudian pertanyaannya, berapa banyaknya buah-buahan di dalam keranjang? Nah, itu tidak bisa kalau di dalam matematika. Jadi jawabannya tetap 5 apel dan 3 jeruk. Gitu ya, Nak ya. Oke, paham maksud Ibu? Ya, Bu, paham. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya atau tidak? Sudah kelelahan? Gak apa-apa, ini 3 SKS harusnya sampai pukul 16. Oke, untuk Zoom-nya Ibu rasa cukup ya? Teman-teman sudah di depan layar 1,5 jam. Perkuliahan akan dilanjutkan di Sunan. Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab. Kemudian tadi yang belum ada pertanyaan untuk materinya. Siapa tadi ya? Novita atau Nur ya yang belum ada pertanyaan? Saya, Bu. Mbak Novita ya, tadi sudah saya berikan satu pertanyaan untuk Mbak Novita, bukan untuk Mbak Novita, tetapi untuk teman-teman semuanya, untuk materi kuantitas, pola, dan besaran atau apa tadi ya, Ibu agak lupa. Bentuk ya, kuantitas, pola, dan bentuk. Sorry. Ada pertanyaan, kemudian teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan, ya. Atau kalau tidak ada yang tanya, Novita boleh tanya kok ya. Kan kamu tidak ditanya tadi. Bikin aja topik pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, Ibu cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Zoom. Silahkan pindah ke Sunan untuk diskusi pertemuan 4. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.